bisa hadir di sini dengan bersama Bapak calon Wakil Bupati Bovendigul periode 2024-2029 dengan bersama timnya. Hari ini kami kumpul. Memang sebenarnya banyak orang yang kita mesti. Jadi Pak calon wakil, saya mau sampaikan situasi. Saya juga syukur. Terima kasih Tuhan. Apa yang disampaikan oleh MC tadi bahwa sudah lama menantikan. Bovendigul mereka tunggu figur-figur katanya. Figur ini. Terus mereka upayakan tapi tidak pernah terwujud. Harap hari ini hari yang diberkati Tuhan dan leluhur tanah juga merestui. Kami bertepuk tangan yang luar biasa kepada Pak calon wakil. Baru hari ini terjadi. Teman-teman, kami putra lainnya ada potensi kehebatan juga ada. Tetapi ada sekian kekurangan. Kita mau salahkan kita petani nenek moyang kah, bapak mama kah, salah juga. Mereka tidak taruh harta karun untuk kami anak-anak ini. Tapi salah, kami baru mulai jalan. Di mana tete, nenek moyang, bapak mama belum siap. Kami ini baru mulai gebrak jalan. Untuk kami khusus orang suku Wambon. Yang sudah beradaptasi itu orang Muyu. Orang Muyu itu sudah ada sekitar 4 lingkaran. Sudah beradaptasi. Kalau kami orang Wambon, Awi, Komba, Korwa itu baru kami pertama. Makanya kami punya sejumlah kekurangan. Tapi terus kita bagaimana maju, bagaimana daerah ini. Seperti itu, jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak calon Wakil Bupati yang sudah berupaya. Saya juga tidak tahu, tidak kenal juga, tapi di atas dengan langit dan bumi kalau merestui ya indah pada waktu itu macam itu. Teman-teman mereka datang bilang, Bapak sakit. Ya sakit 9 bulan. Kami datang ini cok. Kami datang ini cok terapi malam ini. Bapak sadar, Bapak sakit, kami malam datang berikan alat terapi untuk Bapak sadar. Tetapi yang sakit parah adalah negeri ini. Itu bukan kita punya masyarakat. Ini orang-orang yang dari pusat tidak tahu itu. Tim khusus yang datang ketemu saya langsung kita bertemu. Saya harap mereka mengerti saya. Saya dalam keadaan sakit supaya mungkin diarahkan kepada siapakah, bagaimana bawa daerah ini. Tapi ternyata mereka bilang tidak, Bapak yang harus maju. Oh, saya sakit 9 bulan kok. Tapi itu yang terjadi. Pertama mulai seperti itu, lalu kita memang komunikasi. Saya tidak terlalu lama dengan Pak calon wakil. Ya. Tapi ternyata 1 minggu saja, saya sudah jalan partai, saya daftar Demokrat, P3 dan PKS. Nama 5 kursi bisa. Ternyata Nasdem, dia mau itu dari kader. Nah, sudah, saya bilang tidak usah. Kalau dari kader berarti jadi yang lain terus maju sudah. Kami dua siap maju. Saya calon bupati dan calon wakil kami siap. Seperti itu jadi perkenalan kami kok tidak terlalu lama. Tapi dia terjadi indah pada waktu seperti itu. Karya Sehantu, pendidikan terakhir D3 Teknik Sipil. Saya bekerja sebagai wirausaha sama wira swasta konsultan teknik. Saya orang tua, mama dari Flores, Ende Maumere, papa juga dari Flores Ende Maumere. Kami transmigrasi tahun 87 di Merauke, Tanah Miring. Bapak mama saya sebagai seorang petani. Adik-adik saya di sini juga ada beberapa, 3 orang ada tinggal di Bovendigul. Jadi 1 adik yang ikut saya itu sekarang yang urus LTD di Waroko. Itu cabang ini. Adik perempuan di dinas BU. Memang besar dari kecil sekolah di Merauke. Beberapa teman saya juga saya ketemu banyak di SMP Negeri 8 Tanah Miring, SMA John 23, kuliah di Musamus Merauke, dan bekerjanya di Asman. Singkat cerita, baik saudara-saudara, bapak-bapak ibu semua, orang tua dari Ketua Kerukunan
mereka lah bagian daripada saat ini kita duduk sama-sama. Mereka, saya pikir bahwa saya juga agak kaget, saya punya kakak yang orang Bugis Makassar. Kenal saya juga mungkin tidak terlalu lama, dia punya saudara-saudara kenal saya lama. Jadi dia bilang, Adit, saya tahu kau punya hidup, kau punya rekam jejak, semua saya tahu, kau datang. Bangun kau berdiri bersama Pak Bupati. Saya orang Uyu, saya punya hati. Orang tua punya orang di negeri ini. Saya bikin tuan rumah sebagai anak tanah ini bangun. Lalu kalau orang kita orang yang bangun, bukan orang yang disulai. Dan kita sih dari negara dari bawah. Bagaimana kita harus perbaiki COVID itu kayak begini? Sangat susah. Akhirnya sekarang masyarakat dari korban ini. Ya, kalau dia punya paket dokumen sudah habis ini, termasuk hebat. Yang bisa perbaiki itu hanya orang birokrasi, karena negeri ini sudah hancur. Kami tidak bisa ada orang tiba-tiba dasar untuk perbaiki COVID ini tidak bisa. Kita adalah orang birokrasi untuk perbaiki. Saya punya hati ke sana. Saya orang Uyu, saya suku Uyu, yang saya punya hati untuk dia orang bangun harus hidup di negeri ini. Tahun ke tahun. Kenapa kami buat begitu? Kita dari awal itu orang swasta yang jadi pejabat. Kami tidak tahu swasta punya cara hitungnya bagaimana. Masyarakat ini kita dikasih jual sayur di pasar, pulang dengan sayur yang sudah laku, kenapa hari. Anggaran Republik ini sudah kasih ke kita, tapi tidak pernah tepat sasaran. Akhirnya kami korban. Masyarakat yang jualan jalan sayur-sayur itu kasihan mengeluh. Dan kami sangat mengharapkan supaya kami punya orang yang dari birokrasi ini bisa duduk di pejabat dan tahu manajemen pemerintahan. Kami berusaha dari tahun ke tahun Pak, sampai dengan hari ini Tuhan menjawab. Dan jawaban ini menurut kami mungkin belum selesai. Jadi saya minta dengan hormat mungkin Pak Wakil Bupati dengan konsultan tidak rasa rugi kalau mau curahkan biaya untuk mereka tetap supaya kami tetap menang besok. Selama ini kami diam-diamkan adalah Bapak Marius Pataro. Kapankah, di manakah kau bisa menyatakan untuk jadi calon bupati untuk menjadi bupati Kabupaten Bukit yang kita nanti. Sekarang sekarang ini dinyatakan bahwa sebagai calon bupati Kabupaten Bukit dan akan besok jadi bupati Bukit. Kami menginginkan sekali untuk kedepannya, mari kita sama-sama dengan keluarga besar yang ada di Bukit Tinggi ini berjuang bagaimana cara untuk memenangkan kedua figur yang saat ini di hadapan kita yang ingin kita perjuangkan. Itu harapan besar kami pemuda Probamora saat ini. Yang berikut apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Calon bahwa kita ini baru terjadi sejarah di Bovendigul. Asli orang Mandobo yang ingin maju memimpin daerah Mandobo untuk Bovendigul, untuk merubah semua program pemerintah yang mungkin sebelumnya ada sedikit kekeliruan. Disitulah nanti orang asli Mandobo akan mencoba untuk merubah itu semua. Yang kedua, saya juga bangga calon wakil bupati saat ini sama halnya seperti Bapak orang Mandobo. Orang NTT ini sejarah baru. Jadi saya tekankan untuk kita pemuda-pemuda yang saat ini, ingat, saya hidup di Papua, kamu juga sama seperti saya sudah mau masuk 40 tahun di Papua. 39 tahun saya besar di Papua, baru terjadi ini sejarah. Kita harus cek. Itu saya tekan
sampaikan dengan tegas. Jangan bikin malu kita oleh detik. Kita ini petani, kita ini orang serabutan. Buktikan kita bisa. Ya. Jadi kita malu. Kalau sampai kita jadi pengkhianat dengan kita orang detik sendiri, kita malu. Mengingat bahwa ini keluarga Bugis, Makassar, dan keluarga Sulai, mereka antusias untuk membantu kita punya orang. Membantu orang Mandomo, membantu orang Timur, membantu kita semua untuk bekerja keras, memenangkan ini. Sedangkan kita sendiri, itu yang saya tekankan. Ya. Mungkin saya tidak panjang cerita, pada intinya saya tekankan bahwa mari kita sama-sama bergandeng tangan, bagaimana cara untuk memenangkan kita punya figur, untuk memajukan movement Dikbud ke depan. Mari kita dukung siapapun itu adalah Pak Marius Pataro dengan Pak Dikbud. Untuk ada di rasa bertanya bahwa sebaiknya mungkin kalau bisa Bugis Makassar yang muslim. Memang betul, tapi pertanyaan saya, ini pemilihan kepala daerah bukan pemilihan agama. Tapi kalau yang bersangkutan perhatikan kita etnis yang ada di sini, saudara-saudara kita muslim, kenapa tidak? Yang kedua, saya selaku ketua KKSS, Dikbud, jika itu mereka nantinya membantu KKS, kenapa tidak? Karena kita maunya KKS itu maju. Tanpa adanya bantuan maupun kerjasama kita daripada KKS ke pemerintah, KKS tidak apa-apanya. Ini yang saya belajar. Saya terakhir mantan Wakapolres Bukit Tinggi selama 2 tahun. Saya sudah pengalaman. Kalau saya berpikir kenapa saya tidak kembali ke Ologi, ya sudah pensiun. Tapi kemintaan saya masyarakat, karena dulu saya tugas memberi tanah betapa baiknya kita silaturahmi dengan masyarakat, lebih baik saya di sini. Buktinya saya tinggal di, ada rumah saya di Ambunggo, rumah saya. Daripada kita ke Merauke, orang sudah tidak kenal semua kita, kan semua pada sibuk. Ya, bukan artinya saya tidak ada. Rumah saya di Merauke ada, tapi lebih saya senang beradaptasi dengan kita ke masyarakat yang ada di kita daripada ini yang saya salut. Ya. Jadi harap rekan-rekan kita, saudara saya ini, kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan ini? Ini yang kita harus. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahman, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bogor Selatan, Prabowo di Kabupaten. Dan mungkin saya tidak memberikan atensi terlalu lama, singkat saja bahwa beliau berdua ini saya tidak kenal, sama sekali tidak dikenal, dan saya tidak kenal beliau berdua. Tetapi mungkin karena satu dan lain hal yang kita tidak bisa berdiri, sehingga saya bertemu beliau. Kalau bertarung harus menang, tidak boleh kalah. Itu yang kami pakai, sehingga alhamdulillah kemarin kita memberikan suara Bapak Presiden 84% di pemilu. Semoga kita berharap bahwa wakil bupati bisa mengikuti jejak perjuangan kita di tahun 1 hari minimal di 70%. Saya tambahkan sedikit bahwa pengurus Dewan Pimpinan Cabang itu di 20 distrik dengan jumlah anggota kurang lebih 3.900 yang sudah memiliki SK dan KTA. Dan prosesnya di Prabu Satu itu satu komando.
kalau tidak satu komando, jawabannya bersama. Sehingga pemikiran saya yang begitu lama meraba mengenali beliau berdua, dan mungkin juga Tuhan sudah menunjukkan jalan bahwa kami di Prabowo Satu harus merapat dengan beliau berdua untuk memimpin UPDIGO lebih baik. Nama saya Albertus Sambung, di belakang dari Film Merek. Saya kira semua orang harimau kenal saya. Nama Bapak Kerek. Jadi begini, Bapak dua, Bapak Bupati dan Wakil. Bapak Bupati bilang kita punya orang tua, kenal. Bapak kita di bawah kita sampai di belakang. Siapa yang bisa? Bupati saya yang bawa kita sampai di belakang. Masalah wilayah. Bapak Mari luar biasa. Dari Bapak dua, saya pesan. Jangan sampai ke tangan. Kenapa sampai ke bagian rapi gini? Bertanduk di depan bapak-bapak dorang. Ada bangsu. Kita berburu tidak dapat pakaian pusat-pusat. Sekarang kita berburu dapat lagi. Besok jangan lari-lari. Orang menunggu ada satu. Saya sebenarnya tidak pakai beda tadi di depan. Karena kita berburu satu pakaian pusat-pusat. Sengaja satu di depan. Anak bilang bapak-bapak kita yang pada makan. Jadi harap besok orang Malopo, orang Mulu jangan lari-lari, jangan karena uang, jangan bayar. Saya dengar. Tadi bapak-bapak dan mama tadi ada bicara ini. Kamu semua dengar tuh. Jadi besok jangan lari karena uang. Semua ikat mati. Baru kumpul satu kali. Jangan ada lari-lari. Saya tahu, lihat muka-muka ini saya bisa lihat. Hanya di muka bilang saya mau. Besok tidak ada. Saya ini orang pengalaman. Umur saya 70 tahun di Tanah Merah. Kota Tanah Merah belum jadi terang sama sedikit. Saya punya di kakak kawan-kawan sudah mati. Saya tiap hari menangis. Kenapa membuat kita ini mau dapat uang? Ikut untuk jalan-jalan di belakang malam. Harap belakang Bapak ini saya bagus tolong. Ini tak jujur di muka orang besar ini, di Bupati. Kita pikir nak ke sana ke sini, kira ada uang dalam padat mau. Itu jangan terjadi besok. Harap. Bukan satu untuk Bapak orang harus tidak. Kerja yang baik-baik. Karena kita harus cinta tanah ini tanah Malopo. Saya Natalia Teani. Asalnya dari kampung Omiletan. Tidak pernah apa-apa. Pada kosong. Jadi kita orang Niandit, orang Harimau, kita orang gunung. Dari kepala gunung sampai dengan kaki. Ini kita nanti-nantikan. Kita punya orang Niandit, siapa yang mau naik? Dan kita pikirkan, kita punya saudara, kita punya om, kita punya tete, yang kita ada pikirkan. Pada saat ini, hari ini, sudah terjadi dan jadi. Jadi, sebelum saya minta supaya saya mama-mama yang dari kampung-kampung, aliran Niandit, orang Harimau, kita khususnya mama-mama ingat, selama ini kita menderita pasar, tentang pasar, dengan biaya anak sekolah ini. Jadi, jangan lari pikir kemana-mana, tidak boleh ingat, kita orang Niandit. Satu-satunya yang mau maju sekarang ini. Jadi mama-mama pikirkan sampai dengan besok lusa harus jadi supaya kita punya keluar, kita punya anak-anak mau kemana kita pikiran langsung lurus. Terutama pasar
terutama anak-anak sekolah, biaya kuliah, kita ada setengah mati sekarang. Jadi saya minta khususnya kita ibu-ibu dari Gunung Niagit, Arimo sampai dengan lari sampai di desa suku sana. Pokoknya mama-mama, ingat suara jangan lari kemana-mana. Kedua, hari ini Bapak menyatakan bahwa siap untuk membawa perubahan Kabupaten Bovendigul dan siap maju menjadi orang nomor 1 di daerah ini. Mungkin adakah penyampaian yang mau disampaikan pada kesempatan ini dengan berbagai isu-isu yang berkembang di luar? Silakan. Baik, terima kasih Pak Masia di mana saya berada. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Hari ini tanggal 22 ya. 23 Mei 2024. Saya dengan dalam waktu pagi kita sudah dari tanggal berapa hari Senin kami sudah sepakat untuk bagaimana maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Bovendigul periode 2024-2029. Dan hari ini kami bertemu dengan masyarakat dari berbagai suku yang ada di Astana ini, Tanah Bovendigul ini. Kita sudah ketemu tadi. Mau menyatakan bahwa selama ini yang dibicarakan ya saya sakit dengan segala macam begitu, tapi hari ini menyatakan bahwa saya menyatakan jadi calon bupati Bovendigul dan juga Pak Ignas sebelah ini sebagai calon wakil bupati Bovendigul periode 2024-2029. Kami sudah bertemu dengan masyarakat kami. Ada beberapa tempat yang kami akan turun dalam waktu yang 1-2 hari ini, karena kami juga segera akan berangkat ke calon wakil, akan berangkat konsultasi ke pusat untuk bagaimana rekomendasi partai itu, bagaimana kami bisa meraih. Kegiatan-kegiatan lain akan terus dia akan berjalan sesuai jadwal pilkada yang nanti akan dikeluarkan. Hari ini merupakan rasa syukur kami karena melewati tantangan rintangan yang cukup panjang. Dan sudah menyerah bahwa kami ini sudah tidak bisa, karena sudah tidak bisa dengan banyak tantangan itu. Tapi ternyata Tuhan memberkati leluhur tanah ini, mendukung dan memilih yang mana yang mereka kehendaki. Dan ternyata hari ini saya Marius Batarok SE dan juga Pak Gina sebagai calon wakil bupati. Hari ini kami sudah berhadapan dengan masyarakat dan ini dia akan jalan terus menyatakan itu kepada siapa saja sehingga waktunya Bovendigul bersatu di dalam bingkai negara Republik Indonesia. Kesatuan itu Nusantara itu kita bersatu. Bagaimana dalam kebersamaan membangun daerah ini untuk ke depan. Apa-apa yang sudah dibangun oleh teman-teman bupati dan wakil bupati yang dahulu sampai hari ini, kita melihat mana yang belum selesai, kita melengkapi. Dan bagaimana apa yang belum yang kita perlu rencanakan, kami laksanakan untuk ke depan. Itu dalam bentuk kebersamaan. Tidak ada seseorang yang bilang saya hebat. Oh tidak ada. Dalam kebersamaan itu kita bangun Bovendigul ke depan yang lebih baik. Semoga acara hari ini acara berhikmah. Kami akan percaya Tuhan memberkati. Leluhur negeri ini pun mendukung kami. Bagaimana Bovendigul yang terbaik untuk ke depan. Sekian, terima kasih. Dari Bapak calon wakil, silakan. Baik, terima kasih. Salam buat pemirsa semuanya. Saya Ignatius Zakarias Nasa, anak keturunan dari Pulau Bamora yang ada di tanah Papua Selatan ini. Saya bersama dengan kakak Bupati Bovendigul, calon Bupati Bovendigul, kami dua siap berjuang untuk membangun tanah di Bovendigul ini sebagai wujudnya keluhan-keluhan keluarga-keluarga kami yang ada di Bovendigul, seluruh pribumi maupun Nusantara yang ada di Bovendigul. Doakan kami, semoga perjuangan kami untuk menjadi perhatian dari partai-partai yang akan kami berusaha, semoga itu menjadi berkat buat kita semua dan kami dapat mendaftar secara resmi di KPU. Mari saudara-saudara Pulau Bamora semua, 40 tahun lebih kita sama sekali belum ada figur yang menyatakan diri
Semoga kalian dapat mendukung saya dan kakak calon bupati. Semoga itu menjadi pintu masuk penerus-penerus Purwomora ke depan. Paling tidak kita semua secara keseluruhan Nusantara yang datang ke tanah Papua ini, transmigrasi maupun merantau, dapat membangun tanah Papua ini dengan segenap hati kita. Leluhur-leluhur yang ada di tanah Papua ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan berkati, mereka akan menyertai kita selalu, dan mereka pasti di depan kita untuk membuka jalan supaya betul-betul kita dapat membangun tanah Papua ini. Terutama Bovendigul yang saat ini dia semua masyarakat tahu apa yang diambil, apa yang didapat tidak kembali ke sini. Dan saya menyatakan bahwa jikalau ke depan saya bisa duduk, apa yang saya kerjakan selama ini di beberapa kabupaten, saya akan buat yang baik buat Bovendigul. Sekian dan terima kasih.